Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina wahdina ya Rabbana subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur waj'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutabadilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, dari semua yang hadir insya Allah dan khusnudan ini kepada Allah bahwa kita semua ini adalah hamba pilihan. Di antara hamba-hamba pilihan, kita pilihan di antara pilihan. Seorang menjadi muslim dipilih oleh Allah. Tapi tidak semua orang muslim punya amal istimewa. Di sana banyak orang muslim sholat, muslim puasa, muslim umroh, ya itu sebuah kebaikan. Tapi pribadi itu. Akan tapi ada seorang muslim yang Allah jadikan dia itu punya amalan, panjang kisahnya, dan besar manfaatnya. Yaitu orang yang Allah mudahkan untuk seperti ini, berkumpul merencanakan satu proyek raksasa, proyek akhirat, pondok pesantren. Dan pondok pesantren ini adalah sesuatu yang Nabi pernah menyebutkan. Waktu Nabi keluar dari rumah beliau ke masjid, kan masjid beliau itu dengan rumah beliau itu nempel. Masuk ke masjid ada dua kelompok orang. Kelompok pertama orang yang berzikir, kelompok kedua orang yang belajar. Nabi keluar dan senang lalu menyanjung. Ini baik, kelompok berzikir baik, kelompok belajar baik. Semuanya baik, tapi aku lebih senang dengan kelompok yang di dalamnya ada orang belajar. Para ulama menjelaskan kenapa kok Nabi senang dengan ini. Karena inilah nanti yang akan menggepok tularkan ilmu Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Sehingga siapapun yang ikut mendukung program ini itulah orang terpilih, orang mulia. Coba kalau kita bicara umroh, umroh sekali selesai urusan pribadi. Namanya ibadah qasirah dalam bahasa istilah agamanya, ibadah yang pahalanya terbatas. Puasa selesai, kita mati nggak akan bisa puasa lagi. Kita berzikir berhenti karena kita mati. Tapi yang akan kita buat saat ini, kita meninggal tetap saja mengalir semua kebaikan, bahkan bukan saja sampai di situ, akan memancar semua anak yang belajar lalu pulang dan dia mengajarkan ilmunya kepada orang lain, mengalir kepada kita. Itulah kenapa derajatnya orang yang berurusan dengan ahli ilmu itu derajatnya tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang diberi ilmu. Makanya kalau kita bersama-sama mendukung orang mencari ilmu, maka kita akan mulia bersama mereka. Sampai bahasa kuyonnya begini, menjadi ulama itu berat, mondok bertahun-tahun, puluhan tahun. Tapi ternyata ada orang, dia cerdas, dia nggak mondok, tidak mondok, tidak perlu meninggalkan rumah. Tapi dia tiba-tiba nengkreng duduk bersama para ulama. Siapakah mereka? Orang yang telah Allah berikan kepada mereka kemampuan, apakah itu kekayaan atau yang lainnya. Dengan itu semua ia mencetak ulama. Sehingga membiayai
Penuntut ilmu jadi ulama, ya nggak mungkin dia di bawah, dia di atasnya penuntut ilmu. Karena apa? Mereka menjadi ulama gara-gara orang kaya. Sehingga ini orang kaya ini licik yang baik. Nggak usah belajar di pondok. Akan tapi tiba-tiba nengkreng bersama para ulama. Nah, ini. Makanya dalam sabda Nabi suatu ketika Nabi menyebutkan, "Idza ja'akum qaumun yatlubuna ilma qulu marhaban marhaban bi wasiyati Rasulillah." Kalau datang sekelompok kaum menuntut ilmu, sambut mereka. Kita diperintahkan untuk memuliakan mereka. Karena inilah penerus ilmunya Rasulullah. Dan Nabi beritahu, "Kunuhum," dan perhatikan mereka. Maka siapa yang bisa memperhatikan mereka, maka dia akan beruntung bersama mereka. Biarpun di rumahnya dia menikmati rumah megahnya, mobil mewahnya, hidup enaknya, rupanya di balik kehidupan yang mewah ini, dia punya kehidupan ngurusi para penuntut ilmu. Nah, ini kan orang cerdas. Dan itu tidak bisa kecuali hamba yang dipilih oleh Allah. Banyak orang kaya raya, koleksi mobilnya banyak. Tidak ada perumahan elit kecuali punya rumah di situ. Kita ada orang kenal begitu. Tapi bikin musola kecil aja nggak bisa dia. Apalagi biayai satu santri. Kenapa? Tidak dipilih oleh Allah. Maka bersyukurlah siapapun. Bersyukur terus setiap malam. Puji syukur kepadamu ya Allah, telah kau pilih kami untuk menjadi hamba yang senang berjuang. Berjuang bisa dengan hartanya, yang punya uang, dengan ilmunya, yang punya ilmu, dengan tenaganya, yang punya tenaga, dengan pikirannya, yang punya pikiran, atau panjatan doa di tengah malam. Maka termasuk program ini kami perbanyak di mana-mana. Jadi kita program Pondok Pesantren Al-Bahjah itu ada di mana-mana. Tujuannya apa? Untuk memperbanyak saudara. Dan sungguh tidak ada program kita buat kecuali kita punya saudara baru dah, bahkan melebihi dari kakak kandung, adik kandung. Ada dimanapun. Sekarang contoh aja di Malang belum sempat jadi. Kita sudah seperti saudara. Gunung Kawi belum jadi saudara. Di Blitar kita ada pondok. Dengan pejuang Blitar kayak saudara. Pikiran kita sudah iramanya, bunga-bunganya, bunga-bunga keindahan, bunga akhirat. Sehingga semua pengusaha-pengusaha, biarpun dia cari duit, coba aja nanti. Maka cari duit yang serius. Tapi yakin di saat dia duduk di meja kerjanya, dia ingat pondok anak santri, pondok anak santri. Ini kan iramanya, kehidupannya jadi indah. Bahkan dari pengalaman teman-teman yang mereka biasa selama ini, Buya, saya itu kerja cari duit, mikir duit, istirahat, healing, paling hiburan lah kemana, rekreasi. Tapi sekarang tidak. Saya itu nggak bisa, jadi harus melihat keadaan santri itu. Hiburan saya ngelihat santri, padahal dia orang ngurusi duit biasanya. Berarti sudah ada iman di dalam hatinya. Hiburannya sudah berubah. Ngelihat santri ngaji dan sebagainya. Sebetulnya hiburannya indah itu kenapa? Ada hubungannya dengan keimanan. Dia meyakini bahwa ini loh pahalaku nanti. Rumah megah yang dibangunnya tidak akan dia nikmati nanti setelah mati. Tidak. Gedung megahnya nggak akan dinikmati. Mobilnya akan ditinggal diwaris. Tapi yang mereka bangun inilah yang akan mereka rasakan nanti di akhirat. Dan ingat, tidak semua orang bisa melakukan itu semuanya. Tapi kalau sudah dipilih oleh Allah, nggak pandang. Apakah dia orang kaya, orang melarat, nggak penting. Sehingga ada orang berbuat baik, rela memberikan hartanya senilai yang sangat besar, dia bukan orang kaya. Kok bisa begitu? Ya bisa. Kenyataannya banyak. Kemarin kita ceritakan di Malang. Masih ada orang punya harta itu saja. Nilainya berapa puluh miliar. Diberikan karena Allah. Artinya apa? Kita meyakini bahwasanya kalau sudah dipilih oleh Allah seperti itu. Nggak pandang. Maka dari itu juga perkumpulan kita ini tidak cukup menjadi perkumpulan kebaikan seperti ini, tapi perkumpulan ngajak. Jadi setiap ketemu orang, ayo diajak berjuang. Kita ngajak saja sudah dapat pahala, biarpun dia belum ngikuti kita. Apalagi kok sampai dia ngikuti. Ketemu di pasar, ayo berjuang, ayo. Bismillah, kita punya perkumpulan seperti ini. Yang indah karena Allah Subhanahu wa taala. Cuman nanti ada adab dan tata krama, tolong jangan mengajak orang yang sudah punya ikatan dengan guru. Misalnya dia sudah ikatan dengan satu ustadz kiai, jangan diajak untuk pindah, tidak. Kalau mengajak ke tempat kita dengan catatan dia tetap istiqomah dengan guru lamanya, karena tanda ketulusan itu seperti itu. Kalau orang mudah-mudah pindah itu hawa nafsu. Kadang-kadang ketemu ustadz terkenal, ikut sana, ustadz terkenal ini, ngejar sampai Jakarta, ngejar sampai Bandung, sama kiai kampungnya lalu lupa. Ini juga kita tidak senang dengan orang-orang seperti itu. Maksudnya adalah
Kita ajak orang sebanyak-banyak tetangga. Tapi kalau tetangga sudah dekat sama Kiai Fulan, ya sudah, kamu harus tetap dengan sana. Cuman babnya dengan kita adalah bonus. Supaya kita punya adab. Jangan rebutan donatur, naudzubillah. Itu adalah termasuk kemunafikan tersembunyi. Kita bukan cari Allah sebetulnya. Hanya cari megah-megahan, jor-joran pondok, jor-joran bangunan, terjerumus. Tidak perlu rebutan donatur. Bahkan kita selalu sampaikan kepada anak kita, kalau donatur kita diambil orang, alhamdulillah umat Nabi Muhammad diurusi sama dia. Kenapa pusing? Kan yang punya Allah, yang kaya Allah. Donatur kita diambil sama orang, alhamdulillah. Allah akan ganti. Pasti Allah akan ganti, gak mungkin tidak. Makanya jangan sampai kita ini merebut donaturnya orang. Supaya ada adab dan tata krama. Kalau dia adalah donaturnya seseorang, tetap kita motivasi. Kalau ingin bergabung dengan Al-Bajah, dengan catatan. Kata Buya, kamu harus istiqomah dengan gurumu. Selesai. Kemudian, ini ada insya Allah anak soleh-soleh di sini. Karena niatnya luar biasa. Tahu tidak? Gini loh ya. Orang tidak akan bisa menemukan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kecuali punya bakti ke orang tua. Apapun bentuknya, biarpun dia katanya hebat, akan runtuh. Sebab durhaka kepada orang tua ini membawa kehancuran di dunia sebelum di akhirat. Makanya jangan cari calon menantu yang sama orang tuanya nggak benar. Hati-hati, jangan punya besan yang nggak benar sama orang tuanya, bahaya. Nah, dan berbakti itu berkahnya luar biasa. Lah, berbakti pada orang tua yang telah meninggal dunia itu ada 3. Yang pertama adalah jangan kita berdoa kecuali kita bawa orang tua dalam doa kita. Kita tuh sering banyak doa panjang lebar lupa. Padahal doa orang tua kan pendek, cuma 2 hal. Ampuni beliau dan berikan kasih sayang. Itu top. Maghfirlahu warhamu wafirlah. Cuman kita sering lupa. Lah lupanya itu loh yang jelek. Jadi yang mahal kan ingatnya. Jadi kita doa panjang lebar, sebab dikabul doa justru saat kita ingat orang tua. Maka jangan lupa bawa orang tua dalam doa kita. Saya kalau lupa dengan guru saya dan doa ibu saya waktu saya doa, saya anggap kayak durhaka banget. Setiap doa. Dalam sholat kalau saya lupa dengan guru dan orang tua, kayaknya saya sudah durhaka banget. Wong doa aja kok pelit banget, susah. Doa. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tanda bakti pada orang tua. Ada orang kan nyesel gini, aduh, saya nyesel belum sempat berbakti, ibu saya sudah wafat, ayah saya sudah wafat, saya nyesel. Baik, nyesel benar nih. Nah, kamu sekarang apa kegiatan? Saya sudah usaha. Guyonannya ini, usaha. Saya dulu nggak bisa nyenangkan orang tua. Orang tua minta umroh aja nggak bisa. Saya tidak sempat perhatian. Saya nyesel. Oke. Benar nih. Iya betul. Kalau seandainya itu punya duit berapa? Gaji berapa sebulan? 5 juta? Oke. Gajimu 5 juta sebulan. Kalau seandainya ibu mau bangun lalu minta duit, gajimu kok kasih berapa? Jangan jawab dulu. Karena jawabannya bisa jawaban atas keyakinan ibunya nggak kira bangun. Ya saya kasih semuanya kan, berarti ngomong gitu. Karena tahu ibunya nggak bisa bangun. Enggak, ayo. Bisa bangun, tak bangunkan hari ini. Ayo. Cara bangunnya gimana? Bisa nerima kok. Jangan ngomong 5 juta gaji semua. Yang benar nih. Ibu bisa nerima, kirim ke masjid 5 juta. Ayo, jadi kan? Nyampe orang tua. Cuman biasanya langsung jawab 5 juta kasih semuanya. Ini sok ini. Ini sok. Tidak pakai mikir ya. Nah, dikatakan bahasanya bangunin orang tua bukan maksudnya orang tua bangun. Orang tua bisa nerima nanti saya terimakan. Saya kasih masjid sebelah. Saya terima. Nah, bakti yang kedua caranya adalah, nah ini, potong rizkimu dan buatlah kebaikan untuk orang tuamu. Nah inilah yang saat ini dilakukan dia maksud. Ini adalah bentuk bakti yang panjang kisahnya. Bukan saja bakti di saat beliau hidup, beliau setelah mati, bukan beliau setelah wafat, setelah kita mati pun masih mengalir bakti ini. Nah ini, yang kedua adalah apa? Potong rizkimu. Lihat ada keberkahan di balik ini semuanya. Potong rizkimu sesuai dengan kesadaranmu. Kesadaran tinggi, penyesalannya tinggi, biasanya, waduh, saya pengen pokoknya nyenangkan orang tuamu, saya buatkan banyak gede. Bermacam-macam. Nah ini tanda baktimu tuh di situ. Kalau motong hartanya untuk orang tuanya ringan, ya ini bakti yang serius. Nah, hari ini termasuk ini tanda bahasanya ini
Makanya kami sebutkan anak-anak berbakti semuanya ini. Rupanya ingin buat pondok, yang diingat pertama adalah ayahanda, baik daripada keluarga atau keluarga komunis. Ini khususnya di sini ada keluarga almarhum Pak Kaspan, masya Allah. Ini kan tentunya punya anak seperti ini ya, anak yang bisa menjadi sebab kebahagiaan beliau. Ibu Tuni almarhum, Ibu Lami almarhum. Kemudian juga almarhum dari Pak gimana? Masya Allah. Bu Juwairiyah. Juwairiyah. Nah, Masya Allah. Nah, maka dari itu kita sendiri berpikir, jika ada orang bisa berbuat semacam itu, apa sih bakti kepada orang tua? Apa yang sudah aku perbuat? Ini abadi kisahnya. Sedekah jariyah, pahala yang terus mengalir. Kita sedekahkan untuk orang tua. Kita sedekah ke orang tua sendiri bermacam-macam. Kita bisa menyantuni fakir miskin, ngasih makan, selesai setelah makan. Tapi kalau kita buat program mulia ini, maka sepanjang pesantren ini berdiri bangunannya dan di muka bumi, bahkan seandainya belum ada yang belajar sesuai dengan niatnya. Karena sudah seperti Ka'bah dulu tuh sempat ditinggalkan ribuan tahun, tidak ada yang tawaf. Tapi bukan berarti waktu Nabi Ibrahim tak dapat pahala, tidak. Bahkan sempat dikelilingi berhala kan. Ka'bah itu sebelum Nabi Muhammad datang itu kan, setelah Nabi Ibrahim bangun dikelilingi berhala. Tapi bukan berarti Nabi Ibrahim gak dapat pahala, tidak. Makanya penting kita sekarang membuat karena Allah, kita niatkan untuk orang tua kita, nanti itu semua akan jadi pahala mengalir sesuai niat. Saya cita-cita saya pengen harus sampai ribuan, dikasih ribuan sudah, biarpun belum datang santrinya. Cita-cita yang gede dong. Pondok sini akan kita pengen jadi pondok yang besar sekali. Sehingga kita meninggal dunia, kita akan mati semuanya. Semoga panjang umur semuanya. Kita di alam barzakh kaya raya, nggak ada yang kurang. Setiap hari ada Al-Quran mengalir dan seterusnya. Masya Allah. Jadi inilah yang harus kita fahami, bahwa pentingnya kesadaran akan akhirat. Dan tidak mungkin berbuat semacam ini kecuali atas dasar iman. Ngapain juga kalau bukan keimanan? Dijual jadi duit. Nah, bisa jadi supermarket. Nilainya kan ada. Tapi tidak. Orang kalau sudah hatinya diambil oleh Allah, akan jadi rindu. Dibawa kepada kerinduan, kepada kemuliaan. Tapi sebaliknya, biarpun kaya raya, sudah mau mati, belum tentu bisa berbuat baik. Kaya raya sudah sakit, mau mati, nggak bisa berbuat baik. Karena tidak dipilih oleh Allah, nggak bisa, ngerti. Dipakai anaknya, belum tentu anaknya bersedekah, jangan gantungin ke anak dong. Kemudian yang ketiga, cara berbakti pada orang tua tadi apa? Yang kedua adalah memotong rizkimu. Gunakan untuk sebuah kebaikan kayak pondok ini. Nah, ini adalah cara berbakti. Yang ketiga adalah, ini termasuk kami sampaikan, baiklah kepada orang yang dibaiki oleh orang tuamu. Ibaratnya kalau ayah kita dulu pernah ngasih lebaran hadiah ke tetangga sana, lebaran berikutnya kita sambung, abah sudah meninggal. Biarpun mungkin kualitasnya lebih rendah karena abah lebih kaya dari saya kan, tapi tetap berusaha untuk melanjutkan. Nah, termasuk diantaranya, siapakah kira-kira orang yang paling dibaiki orang tua? Anak orang tua kita. Anak-anak orang tua kita siapa? Saudara. Makanya kalau ingin berbakti pada orang tua, baiklah dengan saudara. Baiklah dengan saudara. Sehingga yang namanya merebut waris adalah dosa gede. Kan ada perebut waris, na'udzubillah, ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Perebut neraka 3 dosa sekaligus dilakukan. Perebut waris. Perebut waris melakukan 3 dosa besar. 1 dosa aja sudah masuk neraka paling dalam, apalagi 3. 3 dosa gede. Yang pertama adalah memutus tali persaudaraan dengan saudara yang musuhan. Yang kedua, mengambil haknya saudaranya, haram juga. Yang ketiga, menyakiti ibu bapaknya. Makanya perebut waris, na'udzubillah, hidupnya gak akan berkah, capek. Maka dari itu, ayo, insya Allah justru apa yang dibuat ini, percaya lihat. Program yang kita buat ini bukan sekedar untuk berbakti pada orang tua, akan tapi justru menjadi sebab silaturahmi. Lihat saja nanti, adik, paman, saudara berbondong-bondong, berlomba dia, berebut
Maka yang paling gede yang memulai ini gede pahalanya. Nanti semuanya rindu, saya juga pengen kaya kok di akhirat, bukan ente tok kaya. Kayak gitu. Saya juga pengen selamat di akhirat. Buat sendiri susah, gabung aja saya tumbangin nanti. Tanah sekarang berapa? Nanti bisa saya berhektar-hektar. Ini ada dengan kita ketemu orang-orang begini. Seperti di daerah di Kabupaten Kuningan. Satu keluarga, ada ibunya. Semua keluarga berebut bulan. Nanti anak-anaknya berlomba. Saudara-saudaranya. Seperti di Kolomayan itu. Itu sekarang semuanya saudaranya berlomba-lomba. Gimana saya harus? Pokoknya harus punya andil. Apakah ambil bagian-bagian? Nah, itu. Justru kita harus punya fungsi menggerakkan hati orang. Agar terpesona dengan dakwah. Sehingga tidak ada yang tertinggal. Paman, bibi semuanya. Tetangga ikut-ikutan semuanya. Wah, pahalanya gede. Di atas pahala. Nah, seperti itu. Insya Allah ini program akan besar. Maka tolong kepada semua pelaksana-pelaksananya, tingkatkan ketulusan. Jangan mengandalkan akal, tapi harus ngadu kepada Allah di tengah malam. Jangan lupa setiap malam doa kepada Allah. Minta kepada Allah. Beri keikhlasan. Dan juga semoga Allah mengirim ahli surga. Yang datang ahli surga semuanya nanti. Ahli neraka nggak bisa datang. Membantu nggak jadi terus. Batal terus kalau ahli neraka. Pokoknya kita minta, ya Allah kirim kepada ahli surgamu. Nah, dari ini kita baru setengah hektar kan. Tapi jangan khawatir dalam waktu singkat. Pusat itu hanya 3.000 berapa ratus meter. 300 berapa meter. Kita pertama kali pusat itu kita buat 3.000 berapa. Ukurannya dikur. Ukurannya adalah 16 kali 200. Kayak kereta. Panjang. Makanya bangunan pondok pusat paling ruwet. Semua arsitek ngomong ini pondokan bangun apa? Iya, ente enggak ngasih tanah dari dulu. Ini tanahnya tanah memang panjang begitu. Jadi itu kan dari aula masjid itu panjang kayak kereta. Baru ada hamba Allah berlomba setelah itu. Itu kasih. Bahkan itu ada beli itu. Semua orang membelikan. Sampai berapa hektar. Nah, itu. Makanya kita harus bangga kalau kita menjadi sebab orang berbuat baik. Nah, perkumpulan kita harus istimewa. Termasuk mohon maaf, kita pengen sambung silaturahmi datang ke rumah fulan. Jangan hanya mengharap duitnya, bukan. Saya mengharap dia nanti sambung. Kalau tidak dengan duitnya, dengan pikirannya, dengan idenya. Kita dikasih pahala, kita datang ke tempat orang tersebut silaturahim. Assalamualaikum Mbak Jihan. Ada sampai salam kebenaran, ada salam dari ibunya dan sebagainya gitu. Dia ada nilainya di hadapan Allah. Kita harus punya program begitu. Dan pondok harus seperti itu. Pondok kita buat pondok yang menjadi sebab keselamatan orang banyak. Gambarannya begini. Seandainya janji dari Allah bahwasanya pondok ini akan terwujud misalnya dengan misalnya 100 miliar. Suruh milih kita. Kalau ada malaikat turun, "Hei Yahya, pondok akan gede 100 miliar. Ente milih. Dicukupi 1 orang atau 1.000 orang. 1.000 orang patungan 100 mil atau 1 orang. Saya milih 1.000 biar banyak umat Nabi Muhammad, masa 1 tok. Makanya semakin banyak yang bergabung, semakin gede pahalanya. Biarpun hanya orang nitipkan 1 bata merah, jangan ditolak. Mungkin ada yang merasa nanti karena di lapang dari sini saya akan cukupi. Oke, dia boleh ngomong gitu. Bagus, saya akan cukupi masjid sampai selesai. Tiba-tiba ada orang datang. Saya ingin bantu genteng masjid. Jangan bilang, sudah saya cukupi, jangan. Biarkan, ya sudah, gentengnya kau bayari. Nanti duitnya untuk pakai yang lainnya. Nah itu loh. Karena hanya punya fungsi tuh menyeru orang. Kadang-kadang, oh sudah tak cukupi. Mundur dia nggak jadi. Silakan. Jadi kita bermacam-macam cara mengajak orang. Jadi itu yang terjadi di Al-Bahjah semuanya. Dan ukhuwah, saling kasih, saling mencintai yang harus terus kita tingkatkan agar semakin indah kita di dalam berjuang. Ini mungkin perlu kami sampaikan. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena kumpulkan kami dalam kemuliaan. Jauhkan kami dari benci dan dengki. Ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan waris atau yang lainnya. Jaga hati kami ya Allah. Jauhkan kami dari dendam kepada siapapun. Maka kami mohon ya Allah,
Jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka ya Allah, jangan hukum mereka. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun dari umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon wahai dan maha kasih, Engkau maha mendengar, maha tahu apa yang kami bincangkan. Kami ingin membuat program kemuliaan di tempat ini, maka mudahkan ya Allah. Kirimkan untuk kami hamba-Mu yang tulus, ahli surga-Mu ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami, dan kami mohon jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Dan berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat, untuk diri dan keluarga mereka. Dan kami mohon makmurkan pesantren dan majelis para guru-guru yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Makmurkan lahir batin ya Allah di tempat tersebut ya Allah. Kirimkan kepada mereka orang-orang tulus yang bisa berjuang bersama mereka, dan jadikan kami dengan mereka hamba-Mu yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jaga keluarga kami, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu, dengan anak yang soleh-soleh. Ini banggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami ya Allah untuk mendidik anak-anak kami, menghantarkan anak-anak kami kepada kemuliaan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami. Mudahkan kami untuk berbakti, mengabdi kepada orang tua kami ya Allah. Biarpun mereka telah mendahului kami, berikan kepada kami kesempatan. Mudahkan kami untuk berbakti dengan tenaga kami, berbakti dengan harta kami, berbakti dengan pikiran kami, berbakti dengan apapun yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Kami ingin selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kami ingin mulia di dunia dan mulia di akhirat. Dan apa yang kami lakukan ini jadikan sebab kebaikan untuk anak keturunan kami. Kelak anak-anak kami bisa berbakti kepada kami, sehingga kami dengan anak kami dengan orang tua kami berada di surga-Mu ya Allah. Kami dengan guru-guru kami dengan murid-murid kami berada di surga-Mu ya Allah. Dan sadikan perkumpulan-perkumpulan ahli surga seperti Engkau kumpulkan kami saat ini. Kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, jaga para tetangga ya Allah. Jadikan mereka tetangga-tetangga ahli surga. Jika ada di antara mereka yang sering meninggalkan sholat, ampuni mereka dan jadikan ahli sholat. Jika ada di antara mereka yang sering meninggalkan puasa Ramadan, jadikan ahli puasa ya Allah. Jika ada di antara mereka yang sering berjudi, hentikan ya Allah dan ampuni mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Ampuni dosa kami yang sangat banyak ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Engkau maha tahu tentang kesalahan kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.